Oke, untuk nomor 31, di sini ada reaksi redoks Cr2O72- menjadi Cr3+ untuk mencari jumlah elektron ya. Berarti kita setarakan reaksi redoks ini dulu. Di sini Cr2O72- menjadi Cr3+. Nah, ini kita bisa samakan dulu Cr-nya 2 Cr3+. Terus kita samakan O-nya dengan menambahkan H2O. 7H2O menyamakan H-nya dengan penambahan H+, jadi di sini 14H+, karena ada 14 H-nya. Lalu kita samakan elektronnya sekarang, muatannya. Di sini ada plus 14 dengan min 2, berarti totalnya plus 12, sedangkan di sebelah kanan 2 kali 3 itu ada plus 6. Nah, plus 6 dengan 12 berarti harus ada elektron, berarti kan ini jaraknya ada 6 ya. Karena ada 6 berarti 6 elektron ditaruh di tempat yang besar, berarti di sini tambah 6 elektron. Makanya jawabannya adalah E, 6 elektron. Untuk nomor 32, ini ada reaksi redoks. Karena ada OH- berarti ini suasananya basah ya. Oke, untuk ini coba kita menggunakan metode Bilox. Kalau ini pakai setengah reaksi tadi yang nomor 31. Menjadi AlO2- dengan NH3. Oke, kita pakai Biloxnya dulu. Al di sini Biloxnya 0. Lalu NO3, O-nya itu kan min 2, karena dikali 3 jadi min 6, supaya jadi min 1 berarti N-nya plus 5. O-nya di sini min 2, karena supaya kali 2 jadi min 4 ya. Min 4 supaya jadi min 1, berarti di sini plus 3. Min 4 supaya jadi min 1 berarti plus 3. H-nya itu plus 1, karena dikali 3 jadi plus 3, berarti N-nya min 3, supaya jadi 0, karena tidak ada muatan. Nah, ini kita kasih garis 0 dengan 3, berarti jaraknya 3. Lalu 5 dengan min 3, itu jaraknya 8. Nah, supaya dia sama muatannya, Biloxnya, kita kali 8 dengan kita kali 3. Kita pindahkan pengalinya ke atas. Ini 8 dengan 3. Kita yang N dulu ya, N-nya dikali 3, kasih angka 3, kasih angka 3. AL-nya dikasih angka 8, kasih angka 8, kasih angka 8. Nah, habis itu kita akan menyamakan muatan dengan menambahkan OH-, karena di sini basah. Di AL itu muatannya 0, karena tidak ada muatan. NO3- karena depannya 3, 3 kali min 1. Berarti di sini min 3. Lalu AlO2- ada min dengan 8, depannya jadi min 8. Di sini tidak ada, berarti 0. Min 8 dengan min 3. Berarti di sini dibutuhkan 5. Jaraknya dari min 3 ke min 8, itu berarti 5 ya. Karena dia basah, berarti tambah OH- di sebelah atau yang tidak yang muatannya lebih besar. Min 3 itu lebih besar, berarti sini kita tambahkan 5 OH-. Nah, lalu kita menghitung jumlah O-nya. O, di sebelah di AL tidak ada O, di NO3 ada 3 dengan 3 berarti 9. Di OH ada 5, berarti totalnya adalah 14. Untuk yang sebelah kanan ada 8 dikali 2, O-nya berarti 16, berarti kekurangan 2 di sebelah kiri. Berarti di sini kita tambahkan 2H2O. Oke. Kalau O-nya sudah sama, otomatis H-nya sudah sama. Kita cek 5 kali 1 berarti 5, ditambah sini 2 kali 2 kan 4 ya. 5 tambah 4 berarti 9. Di sini H-nya pun 9. Oke, karena di sini tanya H2O, H2O di sini tulisannya 2H2O. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut kita masuk ke nomor 33. Untuk nomor 33, ini sama masih dalam materi redoks. Ini redoks molekuler. Redoks molekuler. Jadi bentuknya molekul, bukan dalam bentuk ion. Nah, ini kita pakai metodenya Bilox ya. Metode Bilox. Tulis dulu reaksinya. CuO NH3 menjadi Cu plus N2 dengan H2O. Oke, kita Biloxnya. CuO, O-nya min 2, berarti CU-nya plus 2. H-nya plus 1 dikali 3 plus 3, berarti N-nya min 3. CU sendirian 0, N sendirian 0. Oke, CU dengan CU kita kasih garis. N dengan N kita kasih garis. Nah, lanjut. Nah, lihat di sana, min 3 dengan 0, berarti jaraknya 3. Oh iya, lupa, di sini N-nya ada 2. Berarti kita samakan dulu jumlah N-nya kali 2, jadi berubah.
menjadi min 6. Karena min 3 kali 2 berarti min 6. Berarti min 6 dengan 0 jaraknya adalah 6. 2 dengan 0 jaraknya 2. 2 sama 6 supaya sama. Berarti kita kalikan yang atas saja kali 3. Yang ini tidak perlu ya karena sudah menjadi 6. Kita kasih angka 3 depan CU. Nah, setelah itu kita samakan jumlah semuanya, CU-nya sudah sama, N-nya sudah sama, kita samakan H dengan O. Nah, misalnya kita mau nyamakan H nih, di sebelah kiri hanya ada 2 kali 3 berarti 6. Di sebelah kanan hanya cuma ada 2. Supaya jadi 6 berarti kita kalikan 3. Oke, lalu yang O kita samakan. Harusnya sudah sama. CU di sini ada O-nya ada 3. Sebelah kiri juga 3. Berarti betul. Persamaannya seperti ini. Yang ditanya koefisien CuO dengan NH3. CuO di sini tulisannya 3. NH3, oh no, NH3 harusnya N2. N2. N2 di sini pakainya. Oh, NH3 di sini ada NH3, maaf. Di sini ada NH3. Oke, NH3 di sana koefisiennya 2. Nih. Berarti jawabannya 3:2. Oke. Untuk nomor 34, di sini ditanya adalah yang mana yang reaksi autoredoks. Kalau autoredoks itu terjadi reduksi dan oksidasinya pada unsur yang sama. Kalau tadi kan ada Cu dengan N, berarti itu unsurnya berbeda, itu disebutnya reaksi redoks. Tapi kalau misalnya reaksi autoredoks, itu berarti yang terjadi reduksi oksidasinya pada unsur yang sama. Ini jawabannya yang B. Di sini terjadi perubahan Cl-nya 2 kali biloxnya. Cl yang pertama ini 0 menjadi min 1. Nah, kalau yang di sini ada Cl lagi nih, tapi ini biloxnya beda lagi. Ini kalau kita hitung O-nya itu min 2 supaya jadi min 1, berarti di Cl-nya itu plus 1. Jadi O mengalami perubahan 2 kali reduksi ketika menjadi Cl min. Cl2 menjadi ClO min, itu terjadi oksidasi. Makanya jawabannya adalah yang B. Next, kita masuk ke nomor 35. Udah masuk ke teori nih. Reaksi antara asam propanoat dengan etanol. Nah, asam propanoat dengan etanol ini berarti reaksi esterifikasi. Karena ada asam karboksilat dengan alkohol. Berarti sini adalah reaksi esterifikasi. Di mana kalau esterifikasi berarti terjadi pembentukan ester atau alkil alkanoat. Nah, yang O-nya ini akan menjadi alkil. Asam propanoat ini menjadi OAT-nya. Jadi tinggal kita ubah etanol menjadi alkil, berarti etil. Asam propanoat kita ambil OAT-nya doang, asamnya kita coret, jadi terbentuklah etil propanoat. Seperti itu. Nama kimia untuk senyawa ini, karena kalau di dalam kurung, berarti CH, kita pakai strip ya, CH-nya menjadi ini, apa namanya, alkil atau cabang. COH berarti dia gugus karboksilat ya. Oke, kalau seperti ini, berarti ini adalah senyawa asam karboksilat. Nah, di sini kita punya nomor satunya di sini ya, karena gugusnya di sini. Nomor 2, ini nomor 3. Berarti ada cabang metil di nomor 2, maka namanya adalah 2-metil. Karena tanda panjangnya ada 3, berarti propanoat. Karena ini adalah asam alkanoat, berarti depannya harus menggunakan asam. Berarti jawabannya adalah yang A. Next, nomor 37. Ini tentang reaksi identifikasi senyawa dengan rumus C6H12O6. C6H12O6 itu merupakan rumusnya CnH2NO. Rumus ini berlaku untuk senyawa alkanal atau aldehid dengan alkanon atau keton. Dua-duanya rumusnya ini berarti bisa kemungkinan 2, bisa aldehid, bisa keton. Tapi ternyata di sini dengan menghasilkan cermin perak dengan tolens. Berarti ini mengarahkan ke aldehid untuk jawabannya. Dioksidasi menghasilkan zat yang memerahkan lakmus biru. Kalau ketika dioksidasi memerahkan lakmus biru, berarti dia bersifat asam. Aldehid, ketika dioksidasi dia akan membentuk asam, sedangkan keton tidak bisa dioksidasi. Berarti jawabannya adalah yang aldehid. Aldehid gugus fungsinya adalah COH atau seperti ini. Kita lihat, kita biasanya lihat. Next, nomor 38. Di nomor 38,
ada 2 larutan dengan arus yang sama, berarti di sini ada hukum Faraday 2, berlaku rumus W1 E1 sama dengan W2 E2. Ini satunya si CU, misalnya AG-nya 2-nya gitu. Nah, E-nya itu ekuivalennya kita ambil dari rumus AR per N. Nah, kita hitung dulu untuk CU, AR-nya ada 63,5 dibagi N-nya itu adalah biloxnya. Karena di sini ada CuCl2, berarti N-nya itu adalah 2. Nah, sedangkan AgNO3, ya ini kita kasih hasilnya dulu, nah 31,75. Nah, untuk Ag, berarti kita cari E-nya Ag, AR dibagi N juga, AR-nya 108 dari soal ya. N-nya 1, karena NO3 itu muatannya -1, berarti Ag-nya itu +1. Berarti ini tetap 108. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Ditulis di bawah, W1 berarti W-nya Cu. Itu yang ditanyakan. E-nya Cu ada di sini, 31,75. Sama dengan masanya perak, W-nya perak, di sana udah ada 4,32. Terus E-nya perak 108. Nah, ini tinggal kita kali silang. Berarti 108 WCU itu sama dengan kita kalikan 4,32 dengan 31,75. Ini 137,16. Berarti kita bisa dapatkan WCU-nya tinggal kita bagi 137,16 dibagi dengan 108. Dapatkan hasilnya 1,27 gram. Oke, yang A. Itu untuk nomor 38. Kita akan masuk ke nomor 39. Oke, ini adalah elektrolisis. Elektrolisis larutan, ada 2 larutan. Yang pertama adalah larutan MgNO3 dengan elektroda Cu. Lalu pada tabung kedua ada larutan FeCO3 dengan PT. Oke, kita ambil yang satu dulu ya. Yang satu ada MgNO3 dengan elektroda Cu. Cu itu elektrodanya tak inert. Nah, perhatikan. Pertama, kita membuat dulu reaksinya. MgNO32 kalau kita reaksikan menjadi Mg2 plus dengan 2NO3 min. Nah, yang di katode masuk Mg2 plus, tapi karena ini bentuknya larutan, dan Mg itu masuk ke golongan 2, dan golongan 2 itu masuk ke dalam logam aktif. Berarti yang masuk ke dalam katode itu adalah air. Reaksinya H2O plus 2-emin menjadi 2OH- plus H2. Oke, untuk anode ada NO3-, seharusnya dia itu masuknya ke dalam asam oksi, sisa asam oksi. Tapi di sini dia menggunakan elektroda yang tak inert, karena elektroda inert kan cuma ada PT, C, dan AU. Cu tidak termasuk ke dalam sini, berarti Cu termasuk yang tidak inert. Kalau tidak inert, berarti anodanya langsung masuk Cu-nya. Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron. Nah, ini untuk tabung 1. Untuk tabung 2, ada lautan FeCO3. Kalau kita uraikan di sini berarti ada Fe2 plus dengan CO3 2 min. Di katodenya ada Fe. Fe itu kita cek karena dia bentuk lautan, berarti kita cek apakah dia logam aktif atau bukan. Logam aktif itu kan 1A, 2A, Al, dan Mn. Berarti Fe tidak termasuk ke dalam mereka, berarti katodenya tetaplah Fe2 plus ditambah 2 elektron menjadi Fe. Nah, anodenya kita lihat nih elektrodanya apa di sini. Karena dia menggunakan elektroda PT, PT itu elektroda yang inert. Kalau elektrodanya inert, kita melihat apakah CO3 ini sisa asam oksi atau bukan. Nah, karena di sini ada O, berarti CO3 min itu adalah sisa asam oksi. Berarti yang teroksidasi itu adalah air. Reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Ini harusnya 4 elektron ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat hasil seperti ini, tinggal kita masukkan ke A, B, C, D, E, kira-kira yang sesuai yang mana gitu. Kalau kita lihat yang benar itu jawabannya adalah yang D, yang sesuai, yang benar. Yang lainnya tidak sesuai dengan yang kita dapatkan. Oke, kita masuk ke nomor 40.
Di nomor 40, di sana ada X dengan Y, sel volta ya. Kalau sel volta berarti kita harus menentukan katode dengan anodanya terlebih dahulu. Ada potensial reduksinya. Kalau ada potensial reduksi, kita bisa lihat dari yang paling besar dengan yang paling kecil. Yang paling besar itu akan mengalami reduksi atau sebagai katode. Min 0,52 dengan minus 2,30, itu berarti yang paling besar adalah yang X, min 0,52. Karena dia lebih besar, berarti ini adalah katode. Yang berarti mengalami reduksi. Otomatis yang kecil itu adalah anode dan mengalami oksidasi. Yang reduksi itu akan mengalami pengendapan. Sedangkan teroksidasi akan mengalami pengikisan. Karena teroksidasi dia akan lama-lama semakin habis. Gitu. Nah, kalau misalnya ditanya potensial sel, selnya gimana caranya? Potensial reduksi untuk katode dikurang potensial reduksi dari anode. Berarti kalau di sini kita melihatnya E-nya X dikurang E-nya Y. Berarti minus 0,52 dikurang minus 2,30 ya. Ini kalau kita hitung hasilnya positif 1,78 volt. Nah, kita cek Y katode. Salah ya, karena Y itu anode. Berarti otomatis ini juga salah. Y reduksi, bukan. Karena Y itu anode, berarti dia oksidasi. X semakin tipis, no. Karena X reduksi, dia mengalami pengendapan. 1,68 sebenarnya berbeda juga, jadi salah semua ya. Ini harusnya 78, salah ketik. Jadi jawabannya yang benar harusnya yang E. Oke, kita akan lanjut ke nomor 41. Ini tentang potensial standar atau SL, tapi yang terlihat sini tulisannya spontan. Berarti kita harus mengecek yang mana yang SL-nya itu positif. Untuk mengecek ini, pertama kita analisis dulu reaksinya. Kalau kita lihat reaksi yang di sebelah sini, dari muatan 0 sampai menjadi muatan ini kan berarti terjadi oksidasi ya. Karena terjadi oksidasi, berarti yang di sebelah kiri, yang paling pertama disebut ini, itu harus menjadi anode. Atau terjadi oksidasi karena naik. Kalau yang kedua ini, karena dia turun dari yang positif menjadi 0, berarti itu adalah katode atau mengalami reduksi. Nah, untuk cara cepatnya, dari yang ABCD yang diketahui dari soal, kita cek saja yang pasti menjadi katode ini siapa? Yang paling besar. Di sini paling besar adalah 0,8, berarti sini harus menjadi katode. Yang paling kecil itu adalah yang D, minus 1,22, ini harus menjadi anode. Kita cari yang B-nya itu katode, D-nya itu anode. Nah, nih, anodenya D, katodenya B ini. Udah pasti jawabannya yang B. Kayak gitu. Itu cara cepat yang harus dilakukan supaya dapat jawabannya. Next, kita masuk ke nomor 42. Di nomor 42 itu ada senyawa benzena, tidak ada jawabannya di PG ya ini. Tinggal kita cek aja namanya. Untuk CH3 dengan NO2 yang menjadi gugus utama itu adalah CH3 karena gugus prioritasnya. Lalu NO2-nya nomor 2. Karena posisi 1, 2 ini adalah posisi orto. Jadi kita bisa tuliskan namanya orto nitro. CH3 kalau nomor 1 namanya itu adalah toluena. Untuk yang struktur NO2 karena kebetulan sama CH3 dengan NO, berarti CH3 di sini nomor 1, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Nah, kita kasih nomor dulu. Nah, berarti NO-nya ada di nomor 2, 4, dan 6. Karena ada 3 nitro, berarti kita bisa tuliskan trinitro. CH3 di nomor 1 namanya toluena. Trinitro toluena. Next, masuk ke nomor 14. Untuk nomor 14 di situ 43 itu tentang polimer, data yang benar. Oke, pertama kita melihat data dari PVC. PVC itu monomernya bukan fenol ya, harusnya vinyl klorida. Pembentukannya harusnya bukan kondensasi, tapi adisi. Kegunaannya benar. Protein bukan isoprena monomernya, tapi asam amino. Pembentukannya kondensasi oke. Kegunaannya bukan buat karet. Teflon, tetrafluoroetena betul. Pembentukan adisi betul. Alat masak betul. Oke. Nomor 3 betul. Nilon, nilon juga benar monomernya. Pembentukan kondensasi betul, tekstil juga betul. Berarti jawabannya adalah nomor 3 dan 4. Kalau bakalit bukan vinyl klorida, bukan adisi, bukan plastik. Oke, berarti jawabannya 3 dan 4. Next, masuk ke nomor 44. Hasil uji karbohidrat.
Oke. Untuk uji karbohidrat, yang pertama kita lihat adalah karbohidrat kan ada yang monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Di sini ada kata kunci, dia menghasilkan 2 monosakarida. Berarti di sini dia jenisnya adalah disakarida. Disakarida itu ada 3 yang dikenal, yaitu maltosa, sukrosa, satu lagi adalah laktosa. Maltosa, karena ini 2 monosakarida yang berbeda, kalau maltosa itu sakaridanya itu sama. Monosakaridanya sama-sama glukosa. Kalau sukrosa dan laktosa ini dari 2 monosakarida yang berbeda. Jadi sudah tidak mungkin maltosa jawabannya. Kita cari antara sukrosa dengan laktosa. Dari yang A, tidak menghasilkan endapan merah bata. Yang tidak dapat menghasilkan merah bata dari ketiga ini hanya satu, yaitu sukrosa. Jadi jawabannya yang benar adalah sukrosa. Terakhir, nomor 45. Nomor 45 ini tentang uji protein. Uji protein itu ada banyak macamnya. Kalau bioret ini untuk menentukan apakah itu protein atau tidak, ini secara umum. Dia melihat dari ikatan peptidanya. Satu proteat itu uji untuk mengetahui asam amino yang mengandung inti benzena. Kalau ada benzena dalam asam amino dalam protein itu, berarti dia warnanya menjadi kuning atau jingga. Ini positif nih. Positif warna kuning, jika itu positif. Kalau peptida itu warnanya ungu. Yang bioret itu warnanya ungu, walau positif. Nah, lalu tentang uji Milon. Uji Milon itu untuk menemukan asam amino yang mengandung gugus fenil. Kalau ada gugus fenil, dia akan menjadi warna merah. Ini positif berarti. Kalau PB asetat itu untuk menguji asam amino yang mengandung unsur belerang atau S. Warna positifnya itu adalah hitam. Nah, di sini yang ditanyakan adalah protein, berarti harus ada peptidanya ya, harus bioretnya harus positif. Lalu terdiri dari asam amino yang mengandung fenil, berarti yang ini. Dan unsur belerang, berarti yang ini. Kita cari yang positif, peptidanya, fenilnya, dan S-nya. Berarti jawaban yang paling benar itu adalah yang ini ya, M sama O. Nih, salah. Maaf. Nah, ini M, ungunya positif, kuning, merah dan hitam yang kita lihat ya. Lalu ini ungu, lalu carinya merah hitam. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang M dengan O. Oke, sekian untuk pembahasan latihan USBK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.